Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA bersama Bu Nelly. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pada slide ini bisa kalian perhatikan apa saja yang bergerak, ya. Nah, tadi ada mobil yang melintas dan banyak burung-burung yang bergerak berterbangan di atas langit. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak sendiri yaitu dikatakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lainnya. Nah, contohnya seperti pada gambar, ada sebuah mobil bis, ya kan, yang sedang mengantarkan penumpang dari kota A ke kota B, sehingga dapat dikatakan bis ini melakukan gerak karena dia telah berpindah. Namun, jika bis ini mogok, dia akan diam di tempat, sehingga dikatakan tidak bergerak. Jadi syarat yang pertama, gerak itu dia berpindah dulu, baru disebut dengan gerak. Ya. Nah, bagaimana juga benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak jika posisi berubah terhadap titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan yaitu titik di mana dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Contohnya di sini ada mobil yang posisi awalnya dari toko bakery, kemudian dia bergerak ke posisi akhir di rumah. Ya, benda ini pasti bergerak melintasi lintasan. Jadi benda yang bergerak itu dia pasti memiliki lintasan. Nah, lintasan itu macam-macam. Ada lintasan yang bentuknya tak beraturan, ada lintasan yang parabola, ada lintasan yang melingkar. Namun, yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu lintasan yang berbentuk lurus. Ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai gerak semu, yaitu gerak yang tidak sebenarnya. Nah, contohnya saat kalian naik mobil atau motor, kalian melihat pohon-pohon di pinggir jalan itu terlihat berjalan atau rumah-rumahnya terlihat berjalan, padahal mereka semua diam. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu, yaitu gerak yang tidak sebenarnya. Mereka terlihat seolah-olah bergerak, padahal mereka semua diam. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini di sini ada mobil yang melintas dari toko bakery, dia melintas sejauh 20 km ke rumah. Ya. Nah, 20 km di sini ini disebut sebagai jarak. Lalu apa itu jarak? Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi kalau di sini ditanya jaraknya berapa, yaitu jaraknya 20 km. Yaitu mobil yang ditempuh mobil dari bakery ke rumah. Lalu bagaimana kalau seandainya mobil ini melintas dulu ke rumah, lalu dia balik lagi ke toko bakery. Nah, ini berbeda, ini bukan disebut dengan jarak. Namun, ini disebut sebagai perpindahan. Apa itu bedanya perpindahan? Perpindahan yaitu perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan dengan memperhatikan arah perubahan posisi benda tersebut. Jadi kalau perpindahan yang diperhatikan adalah arah, ya. Makanya biasanya dia disebut juga ke dalam besaran vektor, ya, dia termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada lagi besaran skalar, dia hanya memiliki nilai, tapi dia tidak memiliki arah. Nah, perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor. Ya. Jadi, berapakah perpindahannya tadi? Jika si mobil ini dari toko bakery ke rumah sejauh 20 km, kemudian dia balik lagi ke toko bakery, maka perpindahannya adalah 0. Kenapa 0? Karena posisi awal dan akhirnya sama, yaitu sama-sama di toko bakery. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke latihan soal.
di sini ada contoh soalnya sebuah mobil melaju dari kota A ke arah selatan sejauh 6 km, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 8 km menuju kota B. Tentukan jarak yang ditempuh mobil dan perpindahannya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu arah mata anginnya. Kalian gambarkan dulu. Utara kemana, barat kemana, selatan kemana, dan timur kemana. Di sini, mobilnya melaju dari kota A ke arah selatan. Arah selatan berarti ke bawah, sehingga kalian bisa membuat garisnya arahnya ke bawah. Kemudian dia berbelok ke arah timur. Timur itu ke arah kanan, maka kalian buat garisnya ke arah kanan. Nah, di sini jika yang ditanyakan jarak, kalian cukup menambahkan 6 km ditambah 8 km. Jadi cukup tambahkan 6 dan 8 yaitu 14 km. Itu jaraknya. Nah, bagaimana perpindahannya? Jika perpindahan, kalian bisa melihat posisi awal dan posisi akhirnya. Posisi awalnya adalah 6 km. Sini ya, dari sini ya. Kemudian, posisi akhirnya 8 km di sini. Sehingga dari sini ke sini, kalian bisa menarik garis lurus berbentuk seperti ini. Sehingga mereka akan membentuk sebuah segitiga. Nah, jadi perpindahannya bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Jadi di sini nih perpindahan ini. Nah, masih ingat rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini ada 6, berarti 6 kuadrat ditambah B kuadrat. Kita bisa menggunakan akar ya. Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 yaitu 6 kali 6. Dan 8 kuadrat yaitu 64. 8 kali 8. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 yaitu 10. Ya, maka perpindahannya adalah 10 km. Nah, dipahami ya? Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Boleh kalian pause dulu ya videonya. Dan untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.